Pernah gak sih kamu kepikiran setelah kita melakukan pelunasan nih di pinjol legal ya, kita melakukan pelunasan di dalam aplikasi tersebut itu dijelaskan kalau kita sudah melakukan pelunasan maka data pribadi kita itu akan dihapus. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah benar sih kalau kita melakukan pelunasan di pinjol legal dan kita tidak minjol lagi di pinjol tersebut, apakah data pribadi kita itu dihapus atau dihanguskan? Nah, mungkin kamu tidak tahu kan tentang hal tersebut. Pasti kamu berpikirnya data pribadi kita pasti dihapus oleh pihak pinjol ataupun oleh pihak OJK. Padahal pada kenyataannya data pribadi kita itu tidak dihapus loh. Meskipun kita sudah melakukan pelunasan di pinjol tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan pelunasan di pinjol Shopee Paylater ataupun di pinjol Aku Laku ya. Nah, kamu melakukan pelunasan di situ sudah jelas ya, kalau kita tidak pinjol lagi maka data pribadi kita dihapus atau diamankan, tidak disebar. Padahal faktanya itu data pribadi kita tidak dihapus. Ya, data pribadi kita masih ada di aplikasinya ataupun di pihak pinjolnya. Makanya setelah kita melakukan pelunasan, entah itu 1 bulan, 1 minggu, pasti loh ada yang sering nelpon kita kan, seperti menawarkan pinjaman. Misalnya kamu sudah melunasi nih pinjaman di Shopee Paylater dan kamu tidak ingin melakukan pinjaman lagi kan karena sudah lunas. Nah, kamu berpikir data pribadi kamu sudah dihapus. Dapat 1 minggu ada yang nelpon lagi dari pinjol Rupiah Cepat, dapat nomor kita. Dari pinjol misalnya Aku Laku, dari pinjol Ada Kami, yaitu menawarkan pinjaman ke kita. Nah, dari mana coba mereka dapat nomor telepon kita? Dan mereka juga tahu loh, mereka juga tidak sembarangan telepon orang. Maksudnya tidak sembarangan, yang galbah ditelepon suruh minjam. Nah, mereka tidak seperti itu. Mereka juga tahu kamu sudah melakukan pelunasan dan membayar dengan baik, tidak pernah telat bayar. Makanya pihak pinjol ini itu sering telepon kamu. Yang jadi pertanyaannya, mereka dapat nomor telepon kamu atau nomor WA kamu itu dari mana? Ya jelas lah, dari data-data kamu sebelumnya. Lalu bagaimana Bang kalau seperti itu? Apakah data pribadi kita akan disalahgunakan? Nah, ini penting kamu ketahui ya, meskipun nih nomor telepon kita ini dikasih tahu misalnya ke pinjol-pinjol lainnya, data pribadi kita itu tidak akan disebarkan, data pribadi kita itu tetap aman ya. Jadi yang disebarkan itu ya paling bukan disebarkan ya, maksudnya kayak contoh lah, kita itu ya mereka juga saling berhubungan lah. Jadi misalnya ada nasabah bagus nih, nanti diberikanlah nomornya ke si pinjol legal lainnya supaya ditelepon lagi dan melakukan pinjaman lagi, karena kamu udah ketahuan kan melakukan pelunasan di pinjol tersebut. Jadi ya nomor kamu diberikan ke pinjol-pinjol lainnya, bukan data pribadi kamu yang diberikan, tapi hanya nomor handphone aja. Meskipun data pribadi kita atau data-data kita itu tidak terhapus ya dari pihak pinjol atau dari data OJK, karena ya tadi itu penting juga buat slik OJK, jadi makanya tidak terhapus. Tapi tenang aja, data pribadi kita itu tetap aman meskipun tidak terhapus. Paling ya hanya yang menawarkan pinjaman-pinjaman ya dari aplikasi lainnya. Nah, mungkin buat kamu yang sudah sering melakukan pelunasan, pasti kamu sering kan dapat panggilan atau dapat SMS atau dapat WA dari aplikasi pinjol lainnya, yaitu menawarkan pinjaman. Nah, jadi itulah jawabannya. Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Meskipun data pribadi kamu tidak terhapus atau data pribadi kamu tetap ada, data pribadi kamu itu tetap aman, tidak bisa disalahgunakan. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah pinjaman online ataupun buat semua nasabah yang lagi galbay di pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.